Maha Pencipta itu. Ya caranya gimana kan macam-macam ya, kalau orang Islam itu gimana, orang Kristen gimana, ya menurut gitu-gitu Mas, nggak ada yang tertentu gitu. Tapi kalau orang Jawa itu ya lebih sering ke terkait dengan santet Bude. Sebenarnya orang yang tidak mempan santet itu orang yang seperti apa? Orang yang kebal santet itu? Ya orang yang sakti tentunya, tapi sakti seseorang itu tergantung kita pendekatan pada alam, kepada Sang Maha Pencipta. Gitu. Kalau kita percaya itu ya tidak mungkin kena ini. Kalau saya yaitu dari ya katanya kata sakti di sini tuh maksudnya gimana? Sakti itu ya itu kan yang membuat santet itu kan Sang Maha Pencipta ya. Caranya gimana kita supaya nggak kena? Ya kita dekatin itu sama yang Maha Pencipta itu. Ya caranya gimana kan macam-macam ya, kalau orang Islam itu gimana, orang Kristen gimana, ya menurut gitu-gitu Mas, nggak ada yang tertentu gitu. Tapi kalau orang Jawa itu ya lebih sering ke luhur gitu ya, yang apa, yang bau rekso tempat itu. Biasanya kalau ada orang minta tolong itu kan pertama itu kita mensalnya sama yang bau rekso itu. Biasanya tahu orang ini kenapa, ya itu nanti otomatis. Kalau orang menjauh ya, kalau yang seperti kami ini ya ada plusnya dikit gitu, biasanya ada petunjuk yaitu nanti ada gambar apa, ada apa, dikelilingi apa itu kita tahu. Ya, kayak gitu. Menurut Bunda, cara kerja masuk santet ke dalam tubuh itu gimana? Ya, biasanya kalau orang rumah sakit itu ya, biasanya tahu saya itu ya taunya ya nggak wajar itu. Kalau seandainya kayak sakit secara medis diobati secara medis nggak sembuh, ya berarti itu memang ada harus diobati secara medis. Nah cara kita menakalnya yaitu kita menjauhi sama yang bau rekso. Orang ini kenapa? Makanya kadang kalau ada orang yang minta tolong itu ya, kita itu minta menjauh sama yang bau rekso. Alamatnya, makanya kadang kan ditulis alamatnya mana. Ya, itu yang baru itu yang ngasih tahu orang ini gini-gini, biasanya sendirinya gitu. Makanya kita ya sama kayak undan kayak itu tuh jangan apa ya, jangan kalau sekarang apa musyrik gitu ya. Kita ini harus lebih mendekatkan itu, karena dia kan sebelum kita ada dia kan udah ada di situ dulu, yang menguasai tempat situ. Terus undan sendiri itu sebenarnya apa Bude? Undan itu kan orang yang dulu dianggap keramat dan dimakan di situ. Kayak di sini tuh ada Watu Kenong. Watu Kenong itu sebelum sini ada itu di situ dia udah menunggu di situ gitu. Istilahnya orang yang pertama kali dapat alas gitu ya. Yang di keramat kayak itu dari makhluk lain itu. Kayak gitu. Kalau danyak Bude? Ya sejenisnya itu. Itu kan ada tingkatan, ini saya nggak bisa menjelaskan ini. Saya kurang paham ya, itu di atas saya itu ada. Dulu saya pernah dapat pesan dari mbah saya kalau ingin bertemu dengan sedulur gaib disuruh tidur di tengah pintu pas tengah malam gitu Bude. Apakah itu memang benar bisa Bude? Bisa. Kadang nggak tapi di ruang terbuka bisa, di depan pintu bisa. Jangan di pas di tengah ya nggak apa-apa. Dimanapun bisa Mas. Ya tinggal dengan keyakinannya, kalau dengan dikasih tahu di situ ya di situ. Kalau saya biasanya di depan pintu di teras bisa. Kadang saya pagi mau ke depan situ nggak apa-apa. Yang penting ini nggak ada ini loh. Lebih bagus itu langsung ke langit, jalur langit itu lebih bagus. Nah itu sama tadi rapalan saya itu juga bisa dipakai. Itu papan itu 5 panca yang menjaga jiwa raga kita. Lebih bagus di depan rumah gitu. Yang nggak ada selahnya, kita langsung tanpa atap gitu. Iya,
langsung ke alam. Makanya mendekatkan diri sama alam itu juga bagus, itu semesta itu bisanya langsung terhubung sama sang pencipta. Selanjutnya gini Bunda, cara menyerap energi bumi, matahari dan semesta itu seperti apa cara-caranya? Kalau saya melakukan drama itu. Lakun drama. Itu sering itu. Ya, kalau di sana itu saya malah drama itu kalau di warung. Nggak pernah pakai sandal. Iya pernah. Kalau ketemu tuh ya seringnya itu ini enak soalnya langsung itu. Saya lihat loh, kalau yang tahu saya biasanya suka melakukan drama. Tapi kalau jam 12 ya enggak. Jam berapa itu jam pagi sampai jam 10 gitu. Itu suka melakukan drama. Enak soalnya udah kebiasaan. Saya senang melakukan drama itu. Menyerap energi. Tapi saat ini jarang tiang drama Bunda. Nggak ada satu keluarga setelah saya. Sandalan sedanten saat ini. Mas di samping. Jangan pernah ke warung saya. Saya Belum pernah sopo kalau cuma kadang yang banyak saya nggak hafal. Ini budaya apa? Kembali ke apa itu tadi puasa weton ya. Iya. Kenapa kok harus pakai bubur abang, bubur putih? Kenapa nggak pakai nasi? Ya kadang ada pakai nasi. Kalau itu kan dulu kita tuh merah itu Melambangkan. saya sih kurang ini. Mau ke belakang? Nggih. Oke. Menurut Bude kalau merah itu mengartikan apa? Kalau putih itu mengartikan hal apa itu maksud saya? Ya itu yang menjaga jiwa raga kita. Kalau saya kurang paham ya, setahu saya aja ya. Nggih. Dari dulu tuh mbak saya tuh gini, kalau bacaan itu ya kembang telon, bubur merah, bubur putih. Kalau nasi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nasi itu sama urat. Katanya biar apa, berwarna-warni itu hidup kita gitu Mas. Ada yang susah, ada yang senang. Katanya gitu, filosofinya gitu. Gitu ya. Bude. Saya cuma meneruskan, saya nggak bisa kurang paham menjabarkan satu-satu. Iya. Bisa juga ya misalnya hidupnya susah, serba susah lah gampangnya terus ngelakoni puasa weton bisa juga Bude ya. Bisa, iya kalau saya di titik terendah itu kadang belum wetonnya itu, makanya kemarin tuh 1 bulan. 1 bulan full ya. Iya, ya kemarin sempat apa ini? Sebelum pandemi itu kan finansial itu ya. Itu malah sering puasa saya untuk mengurangi apa? Udah Pak, belakang. Sudah. Untuk mengurangi apa Bude tadi? Ya mengurangi ego. Kadang kita kan namanya perempuan itu ya. Iya. Kadang pengen ini, pengen itu. Lah itu. Kalau puasa itu kan pertama kita secara fisik itu melemah gitu ya. Iya. Terus kan kita mau ngapa-ngapain ya susah. Jadinya kan kayak keinginan nafsu kayak belanja, kayak apa. Itu bisa direm gitu. Kalau saya lebih ke situ. Saya siasati puasa. Terus kita kenapa kok larinya rata-rata perempuan itu kalau lagi punya nggak bagus ke makanan? Kenapa itu? Udah dari sananya Saya itu. juga punya teman. Oh gitu. Kalau Iya, moodnya, saya juga. moodnya kurang bagus larinya pasti ke makanan. Iya, saya juga gitu. Biasanya gitu, makanya siasati itu. Puasa itu. Cuma kadang banyak orang yang curiga sama saya itu puasa. Apa dengan makan banyak terus moodnya bisa kembali bagus? Ya kok orang tahu paling enggak. Kata saya juga heran loh. Kenapa kok larinya ke makanan? Katanya takut gendut, takut apa? Kok justru Ya, malah kalau lari ke suami orang ya takut dimarahin suami. Kalau ke makanan kan lari ke mana? iya masuk akal juga ya.